Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 13 September 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama. Ferry Jamie Francis dan kerabatnya yang melakukan aksi sosial penggalangan dana bagi pemain sepak bola kontingen Nusa Tenggara Timur yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua. Pemilik sekolah sepak bola atau SSB Bintang Timur ini memanfaatkan jaringan untuk melelang jersey milik legenda sepak bola nasional untuk penggalangan dana. Detail informasinya akan disampaikan langsung wartawan Irfan Hoy yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Irfan. Halo Dea, selamat siang. Rekan Irfan, bisa Anda informasikan sebenarnya faktor apa yang mendorong beberapa pihak ini di sana ya, di NTT melakukan pelelangan jersey milik pesepak bola Indonesia? Baik Dea, untuk hal yang mendorong para penggila bola di NTT melakukan aksi lelang jersey legenda sepak bola nasional, ini akibat dari keterbatasan anggaran yang dialami tim PON dari NTT menuju perhelatan Pekan Olahraga Nasional di Papua pada Oktober mendatang. Sehingga para masyarakat gila bola di NTT termasuk Fari Prancis dan juga David Filbertus dan juga beberapa rekan lainnya, mereka melakukan lelang jersey ini dalam beberapa waktu terakhir. Demikian deh. Oke Irfan, lalu bisa Anda ceritakan berdasarkan liputan Anda tadi, proses lelang jersey di sana bagaimana? Baik ya, untuk proses lelangnya sendiri ini terjadi yang awalnya untuk proses lelangnya ini tidak dilakukan. Hanya ada pengumpulan dana, hanya ada pengumpulan uang dari para masyarakat penggila bola di NTT. Tetapi Fari Prancis kemudian menawarkan kostum-kostum yang dimiliki oleh legenda sepak bola kemudian dilelang. Hasilnya 2 hari proses pelelangan sudah meraup keuntungan, sudah mendapat begitu banyak uang, hampir di atas 100 jutaan yang kemudian disumbangkan secara utuh ke tim sepak bola NTT di pertandingan PON di Papua. Demikian deh. Irfan, bisa Anda sebutkan dari pihak siapa saja legenda sepak bola Indonesia yang jersey-nya dilelang di sana? Baik ya, informasi yang dihimpun total ada sekitar belasan jersey milik legenda sepak bola nasional yang berhasil dilelang. Itu ada Rahmat Darmawan, kemudian ada Heri Kiswanto, dan beberapa pemain lainnya yang kemudian memberikan secara sukarela dan juga menandatangani jersey mereka dan diberikan kepada panitia pelelangan untuk dilelang. Yang selanjutnya uang hasil lelang itu kemudian diberikan kepada tim sepak bola NTT. Demikian ya. Oke Irfan, lalu apakah perihal penggalangan dana ini sudah ada tanggapan dari pihak PSSI NTT sendiri, dan juga bagaimana persiapan mereka dalam nantinya akan mengikuti gelaran PON Papua Oktober nanti? Baik ya, untuk penyerahan kepada Asprof PSSI NTT usai pelelangan dan pengumuman pemenang lelang jersey ini kemudian langsung diserahkan kepada Sekretaris Asprof PSSI NTT Lambertus Aratukan di lapangan sepak bola Kristal FC di Oepoi. Dalam proses penyerahan ini Lambertus Ara selaku dari perwakilan dari Asprof NTT, dia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan juga dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat penggila bola di NTT dan juga Fari Prancis dan beberapa kerabatnya yang sudah menggalang donasi, menggalang kekuatan untuk memberikan dukungan kepada tim sepak bola NTT. Nah, hasil dari uang support dari Fari Prancis dan juga kerabatnya ini kemudian digunakan secara utuh
bagi uang tambahan para pemain tim sepak bola di PON nantinya. Informasi juga disampaikan dari Lambertus Ara bahwa tim sepak bola NTT saat ini sedang berada di Yogyakarta melakukan training sebelum nantinya pada tanggal 20 ada pelepasan secara resmi dari Gubernur NTT Victor Bungkil Laiskodat melepas secara resmi tim PON NTT menuju ke tanah Papua. Nantinya dari tim sepak bola NTT yang berada di Jogja langsung berangkat dari Jogja menuju ke Papua. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan wartawan Pos Kupang, Irfan Hoy untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. TNI Angkatan Laut bersama IPDN Kampus Papua menggelar vaksinasi massal pada hari ini Senin 13 September 2021. Giat vaksinasi ini dalam rangka menyukseskan gelaran PON ke-20 Oktober mendatang. Giat vaksinasi massal yang berlangsung di Pelabuhan Laut Jayapura terbuka untuk umum mulai dari pelajar hingga masyarakat Kota Jayapura. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Papua, Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Aldi. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua. Baru saja saya kembali dari Pelabuhan Laut Jayapura. Dalam menyukseskan gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021, TNI Angkatan Laut bersama IPDN Kampus Papua menggelar vaksinasi massal bertajuk Gerai Vaksin Peduli Masyarakat Papua. Dea dan juga Tribuners, Komandan Lantamal 10 Brigjen TNI Marsikal Ferianto P. Marpaung mengatakan vaksinasi ini merupakan inisiatif TNI Angkatan Laut bersama kampus IPDN Papua untuk mengejar target vaksinasi 70% sebelum gelaran PON ke-20 berlangsung. Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan pada kesempatan itu, Ferianto menghimbau kepada seluruh masyarakat di kota dan Kabupaten Jayapura yang belum divaksinasi agar dapat datang ke Pelabuhan Laut Jayapura. Dea. Oke, Bima, lalu bisa Anda gambarkan berdasarkan liputan Anda tadi, bagaimana jalannya vaksinasi TNI AU dan IPDN Kampus Papua ini melaksanakan vaksinasi di Pelabuhan Laut Jayapura tadi? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan jalannya giat vaksinasi massal yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Laut bersama kampus IPDN Papua berlangsung mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Timur pagi tadi di Pelabuhan Laut Jayapura. Vaksinasi tersebut diikuti oleh masyarakat umum Kota Jayapura, mulai dari pelajar, pegawai kantoran, dan juga pekerja swasta lainnya. Dea dan juga Tribuners, terdapat beberapa tenda yang dibuka oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini TNI Angkatan Laut guna mendukung penyelenggaraan vaksinasi massal kali ini, menggunakan vaksin asal Cina yakni Sinovac, Dea. Oke, lalu adakah target tersendiri dari jumlah orang yang akan divaksin hari ini, Aldi? Ya, Dea dan juga Tribuners, dalam giat vaksinasi bertajuk Peduli Masyarakat Papua yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Laut bersama IPDN Kampus Papua, memang dalam gelaran vaksinasi massal pada hari ini, target atau capaian vaksinasi sebanyak 2.500 orang, dan berdasarkan wawancara kami dengan Komandan Lantamal 10 Brigjen TNI Marsikal Ferianto P. Marpaung, mengatakan target vaksinasi yang ingin dicapai dalam giat vaksinasi kali ini tentu untuk menyukseskan gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20 sebanyak 2.500 orang, Dea. Oke, untuk kedepannya Aldi, bisa Anda informasikan kepada Tribuners, giat vaksinasi ini akan berlangsung sampai kapan dan juga dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa mendapatkan vaksinasi di sana? Ya, baik Dea, memang bagi Tribuners, khususnya masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya yang akan melakukan vaksinasi, baik itu tahap 1 dan juga tahap 2, dapat langsung datang di Pelabuhan Laut Jayapura, mengingat vaksinasi ini dibuka untuk umum dan juga digelar hingga Senin 20 September 2021, dan hanya membawa kelengkapan dokumen berupa KTP begitu, Dea. Dea, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Aldi, dan tadi juga Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Komandan Lantamal 10 Brigjen TNI Ferianto P. Marpaung. Berikut keterangan lengkapnya. Republik Indonesia kepada Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk menghadirkan kapal rumah sakit beserta tim vaksinator atau tim tenaga kesehatan, ya. Rencananya Satgas Serbuan COVID ini, Gebiar Vaksin ini akan melaksanakan serbuan vaksin sampai tanggal 20 September, ya. Jadi sampai tanggal 20 September ini yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, sehingga kegiatan ini tidak hanya hari ini, ya. Kita harapkan target
pemerintah daerah untuk mencapai 70% ya yang sudah tervaksinasi, anggota masyarakat nanti bisa diraih, bisa didapatkan. Sampai dengan kemarin data dari pemerintah daerah anggota masyarakat yang tervaksin masih di angka 53%. Berarti masih ada 17% yang belum tervaksin. Kita harapkan 17% ini nanti bisa kita selesaikan dalam waktu 2 minggu ini. Kementerian Agama Republik Indonesia wilayah Sulawesi Barat menggelar vaksinasi massal pada hari ini, Senin 13 September 2021. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, Kemenak Sulbar bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Vaksinasi massal berlangsung di Aula Kantor Kakanwil Kemenak Sulbar di Kecamatan Simboro dan Kepulauan Mamuju, Sulawesi Barat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Sulbar, Abdul Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rahman. Halo, Rahman bisa mendengar kami? Ya, halo dia. Halo. Ya, Rahman, bisa Anda informasikan siapa untuk target vaksinasi massal yang digelar oleh Kakanwil Kemenak Sulbar kali ini? Jadi baik para Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini saya akan laporkan terkait bagaimana kegiatan vaksinasi yang digelar oleh Kementerian Agama wilayah Sulawesi Barat. Dan memang pagi tadi kegiatan digelar pada pukul 9.00 pagi dan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Barat. Adapun target vaksinasi yang ditargetkan oleh Kementerian Agama tersebut adalah para aparatur sipil negara dan ASN. Bahwasannya Kakanwil Kementerian Agama mengatakan, Mufli Befat mengatakan bahwa kegiatan ini memang diperuntukkan untuk para ASN yang belum sempat melakukan vaksinasi. Seperti itu dia. Baik, lalu berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi dan informasi yang Anda himpun, ada berapa jumlah peserta yang divaksin hari ini, Rahman? Nah, pihak Kementerian Agama juga mengatakan bahwa target atau peserta yang akan dicapai itu adalah sekitar 300 peserta. Dan itu termasuk juga para ASN dan masyarakat umum lainnya juga. Untuk seperti jenis itu vaksin yang digunakan? Nah, untuk jenis vaksin sendiri itu menggunakan vaksin Moderna. Baik, Tribuners, tadi rekan Rahmat juga sudah melakukan wawancara bersama Kakanwil Kemenak Sulbar, Muflih B. Fatah. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Apa yang dilakukan hari ini Kemenak, Pak? Ya, hari ini kami di Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat kerjasama dengan Polda Sulawesi Barat melakukan vaksinasi massal. Ini adalah program nasional yang harus didukung oleh Kementerian Agama. Dan alhamdulillah di Kemenak Kabupaten, di pondok-pondok pesantren, madrasah itu sudah terlaksana. Nah, kita juga di Kanwil harus melaksanakan giat ini untuk menyukseskan program bagaimana supaya herd immunity bisa tercapai. Karena kenapa kita harapkan seluruh masyarakat Sulawesi Barat bisa punya kekebalan tubuh sebagai upaya ikhtiar menghindari penyebaran COVID-19. Sasarannya ini siapa saja, Pak? Sasaran yang kami lakukan di Kanwil Kementerian Agama adalah separuh dari ASN dan non-ASN yang belum mengikuti vaksin kemarin, dan juga kepada tokoh-tokoh agama dalam wilayah Kota Mamuju, juga kepada masyarakat umum yang ada di sekitar Kanwil Kementerian Agama, termasuk petugas-petugas SARA. Kita ajak dan penyuluh-penyuluh agama untuk mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama kerjasama dengan Polda Sulawesi Barat.
Informasi berikutnya datang dari Aceh Tribuners. Universitas Maliku Saleh atau Unimbal Aceh Utara kembali mengadakan perkuliahan secara luring atau luar jaringan atau yang disebut tatap muka. Mulai hari ini, Senin 13 September. Pembelajaran tatap muka ini dikhususkan kepada mahasiswa baru, kemudian mahasiswa semester 1 dan 3. Hal itu dilakukan Unimal setelah adanya perubahan zona merah ke oranye di Kota Lok Sumawe dan zona kuning untuk Aceh Utara dalam peta risiko COVID-19 yang dikeluarkan Satuan Tugas Pemerintah Pusat. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Serambi News, Jafarudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Jafar. Halo Dea, selamat siang. Jafar, bisa Anda informasikan ada berapa mahasiswa baru tahun ini di Unimal dan juga jalur penerimaannya juga? Ya, baik Dea. Dapat kami laporkan, Unimal mulai 13 September sudah memulai belajar mengadakan pembelajaran secara tatap muka setelah adanya perubahan zona merah ke zona oranye. Untuk mahasiswa baru, tapi tidak hanya mahasiswa baru, juga mahasiswa di semester 3 juga sudah mulai melakukan proses belajar secara tatap muka. Ada sekitar 4.000 mahasiswa baru yang hari ini sudah mulai melakukan proses belajar secara tatap muka dari hasil penerimaan di antara lain seleksi mahasiswa nasional, kemudian seleksi bersama, kemudian juga ada untuk kategori dari beasiswa dan juga ada adiktif Dea. Oke, lalu berapa total kampus atau fakultas ya yang kini sudah menerapkan belajar tatap muka di Unimal? Ya, di Unimal sendiri memiliki 7 fakultas dan memiliki 4 kampus yang tersebar di Lok Sumawe dan di Aceh Utara. Nah, pada hari ini keempat kampus tersebut sudah dimulai digunakan untuk belajar secara tatap muka, di antara lain di Relet sebagai kampus utama Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Kemudian Unimal juga memiliki kampus di Bukit Indah, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Sumawe. Kemudian kampus selanjutnya yang digunakan untuk belajar secara tatap muka di kampus Untitkot, Kecamatan Muara 2, Kota Lok Sumawe, dan terakhir di kampus Lancangkarang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Ya. Oke, rekan Jafar, lalu apakah ada informasi juga terkait ini kemungkinan terburuk jika nanti status zona dari yang kini oranye kembali berubah menjadi merah? Bagaimana dengan pembelajaran tatap muka di sana? Ya, baik Dea. Dapat kami laporkan juga mulai besok Unimal akan mengadakan vaksinasi selama 2 hari, Selasa dan Rabu. Ini supaya memang proses belajar secara tatap muka tersebut itu dapat berjalan dengan baik ya. Ini akan dilakukan selama 2 hari. Kemudian apabila memang terjadi perubahan status zona COVID-19 dari oranye ke merah lagi, tentu Rektor Unimal menyebutkan kemarin kita akan tetap mengikuti prosedur ataupun anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Artinya Unimal mengadakan proses kuliah tatap muka ini juga sesuai dengan anjuran daripada pemerintah. Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Jafar juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala UPT Kehumasan dan juga Bidang dan Hubungan Eksternal, Tengku Kemal Fasya. Berikut liputan lengkapnya. Sudah dikeluarkan surat edaran dari Rektor Universitas Maliku Saleh bahwa mulai hari ini, tanggal 13 September 2021, kita sudah mulai melakukan kegiatan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Tapi yang sangat diwajibkan adalah yang semester 1 dan semester 3. Sedangkan untuk semester 5 dan semester 7 itu dikembalikan kepada kesiapan masing-masing prodi dan dosen. Karena kita juga mengetahui banyak mahasiswa ini yang belum kembali ke Lok Sumawe karena ada alasan tentang COVID dan pembatasan gerak ya, sehingga kita masih memberikan keleluasan untuk yang semester 5 dan semester 7 kepada dosen pengampu dan juga Kaprodi untuk kemudian menyesuaikan apakah tetap melakukan daring 100% atau kemudian kombinasi antara luring dan daring. Tetapi untuk yang semester 1 dan 3, terutama untuk kepentingan mereka juga bersosialisasi dengan masyarakat Lok Sumawe dan juga menghadapi sistem pembelajaran yang lebih serius, kita akan lakukan secara luring. Mereka semua harus sudah divaksin. Jadi kita menginginkan kecuali untuk kasus-kasus khusus. Misalnya ada dosen yang karena ada penyakit penyerta dia tidak bisa divaksin.
Nah, untuk yang begitu tentu kita tidak bisa memaksakan vaksin, tapi untuk mahasiswa yang rata-rata bisa kita katakan generasi muda dan masih dalam keadaan sehat, mereka wajib divaksin minimal sekali ya. Bahkan dari hasil pemantauan kita, mahasiswa baru pun ada yang sudah 2 kali vaksin. Jadi ini menggembirakan bahwa upaya untuk memuluskan herd immunity atau kekebalan komunitas ya dengan vaksin sudah mulai bagus. Dan kita juga melaksanakan vaksin massal pada tanggal 14 dan 15 September besok dan lusa. Ya, semoga semua sivitas akademika bisa memanfaatkan momentum ini sehingga. Kita beralih ke Riau, Tribuners. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi desa wisata Koto Masjid di Kecamatan 8, Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Kunjungan ke desa wisata Koto Masjid ini terkait lolosnya desa tersebut dalam 50 besar Lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Tak hanya itu, Sandiaga Uno juga masih memiliki sejumlah agenda lainnya saat mengunjungi Riau. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Syaiful. Halo, ya. Rekan Syaiful, bisa Anda ceritakan bagaimana tadi untuk rangkaian kegiatan Menparekraf Sandiaga Uno ini dalam kunjungannya ke Riau? Iya, baik Dea dan pemirsa Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkesempatan untuk melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Ada sejumlah agenda dalam kunjungannya ke Provinsi Riau. Salah satunya adalah mengunjungi desa wisata Koto Masjid yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, salah satu destinasi wisata yang dikunjungi oleh Sandiaga Uno bersama rombongan dari Kemenparekraf adalah Puncak Kompe, di mana Puncak Kompe ini adalah salah satu destinasi wisata unggulan yang berada di Desa Koto Masjid di Kabupaten Kampar. Nah, salah satu keindahan alam yang disajikan di Puncak Kompe ini adalah di mana view dari pemandangan di atas puncak ini terdapat waduk yang di sana ada semacam pulau-pulau sehingga pemandangannya persis seperti Raja Ampat yang ada di Papua. Nah, selain mengunjungi Puncak Kompe, Sandiaga Uno juga sempat mengunjungi sejumlah lokasi yang ada di Provinsi Riau. Di antaranya adalah teras kopi yang ada di Kecamatan Rumbai. Nah, untuk informasi Dea dan pemirsa bahwa Rumbai merupakan tanah kelahiran daripada Menteri Pariwisata Sandiaga Uno ini, di mana di Rumbai lah Sandiaga ini dilahirkan, sehingga kunjungannya ke Rumbai merupakan salah satu kunjungan ataupun sekaligus pulang kampung ke tanah kelahirannya. Nah, sebelum kembali ke Jakarta, kemarin Sandiaga Uno sempat mengunjungi gerai budaya dan ekonomi kreatif yang ada di Lembaga Adat Melayu Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Begitu, Dea. Baik. Syaiful, tadi disebutkan desa wisata Koto Masjid ini masuk ke dalam 50 besar Lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 ini. Bisa Anda sebutkan apa saja keunggulan desa wisata itu? Iya, baik Dea dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa Desa Koto Masjid masuk dalam 50 besar desa wisata nasional, di mana salah satu keunggulan daripada Desa Koto Masjid ini adalah ikan patin. Sehingga Desa Koto Masjid dijuluki dengan Kampung Patin. Karena memang sebagian besar warga yang bermukim di desa ini, mereka adalah beternak patin. Dalam satu hari itu mereka bisa menghasilkan 15 ton per harinya. Sehingga dalam sebulan ada 400 ton ikan patin yang dihasilkan dari satu desa ini saja. Nah, selain ikan patin, Dea, ada banyak produk turunan yang dihasilkan oleh warga setempat yang semuanya berbahan baku dari patin. Mulai dari kerupuk kulit patin, kemudian abon patin, bakso patin, siomay patin, nugget patin, otak-otak patin, cilok patin, batagor patin, hingga sampai es dawet yang juga terbuat dari ikan patin. Nah, selain itu juga di Desa
Kota Masjid ini ada 18 homestay yang siap digunakan oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, di mana homestay ini mereka langsung tinggal dengan warga karena memang homestay disiapkan di rumah-rumah warga sehingga setiap wisatawan nanti bisa langsung bercengkrama dengan warga yang ada di sekitar dan menikmati sajian-sajian kuliner dari warga sekitar, karena memang homestay yang disiapkan di desa ini memang satu rumah dengan warga yang ada di sekitar situ. Sedangkan untuk pemandangan alam yaitu Puncak Kompe yang tadi saya sebutkan, yang mirip pemandangannya dengan pemandangan seperti yang di Raja Ampat yang ada di Papua. Begitu deh ya. Oke, Syaiful, lalu saat liputan kunjungan Menparekraf itu ya, bagaimana kesan dan juga pesan Sandiaga Uno saat kembali ke Riau? Dea dan pemirsa, memang dalam kunjungannya ke Provinsi Riau, Sandiaga berulang kali mengucapkan bahwa ini adalah kunjungan sekaligus kesempatan dirinya untuk pulang kampung, untuk mengingat kembali masa-masa kecilnya. Nah, itu disampaikan dia waktu Sandiaga berada di teras kopi yang ada di Rumbai. Nah, saat itu memang sudah ramai ibu-ibu yang menunggu di halaman teras kopi, dan saat itu Sandiaga menyampaikan bahwa dia lahir di Rumbai dan hari-harinya ditanam di Rumbai, dan langsung disambut tepuk tangan dan sorak oleh warga sekitar. Pada kesempatan tersebut, Sandiaga Uno juga berjanji akan mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Riau, karena memang Sandiaga Uno merupakan putra yang lahir dari Provinsi Riau. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Syaiful juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno. Berikut liputan lengkapnya. Dan kebetulan diberi kesempatan untuk menyaksikan pidato dari Pak Gubernur dan teman-teman dari SKK. Alhamdulillah hari ini saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri Gerai Sentra Budaya dan Ekonomi Kreatif Melayu bertempat di Balai Adat Melayu Riau sore ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yaumul akhir. Saya mengucapkan selamat sekali lagi, dan untuk pemerintah daerah Provinsi Riau, SKK Migas, Chevron, karena saya adalah putra Chevron. Saya lahir dulu masih namanya Caltex, Pak. Saya lahir di rumah sakit Caltex di Rumbai, dan tertanam ari-ari saya di bumi Lancang Kuning, bumi Melayu Lancang Kuning. Jadi saya akan insya Allah untuk mendorong Riau, the homeland of Melayu. Semoga gerai seni budaya dan ekonomi kreatif ini akan membawa kemajuan bagi kita, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, terutama bagi emak-emak. Setuju? Suai? Kemenparekraf akan ada di garis terdepan, dan mudah-mudahan atas undangan tadi dari Dato' Jo, izin Pak Gubernur dan ketua lainnya, kita akan lakukan kunjungan untuk melihat Bono sebagai ikon pariwisata nasional. Dan beberapa program tadi sudah saya petakan untuk saya langsung eksekusi untuk kebangkitan dan pemulihan dari ekonomi kreatif pariwisata Provinsi Riau. Saya tutup dengan pantun. Jika berlalu Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. ya. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah Ya. baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah, dengan stroke yang Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke informasi berikutnya dari Jawa Timur. Atap Balai RW 04 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ambruk pada Minggu 12 September pagi kemarin. Informasinya, atap bangunan itu ambruk seusai wilayahnya diguyur hujan lebih dari 12 jam. Akibat kejadian itu, seluruh meja dan lemari di dalam bangunan mengalami rusak parah lantaran tertimpa atap. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Kukuh. Halo rekan Dea. Ya, rekan Kukuh, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi ambruknya atap Balai RW 04 Kelurahan Pandan Wangi, Kota Malang ini? Jadi menurut Ketua RW 4 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Ridwan, mengatakan kejadian itu terjadi sekitar pukul 8 pagi. Jadi awalnya kejadian itu diketahui oleh salah satu guru tari yang sedang berlatih di dekat Balai RW. Sebelum ambruk, terdengar suara gemuruh dari dalam Balai RW. Tak berselang lama, seluruh atap Balai RW tersebut ambruk secara tiba-tiba. Lalu kalau untuk dugaan penyebab ambruknya atap Balai RW 04 Kelurahan Pandan Wangi ini apa, Kukuh? Faktor utamanya diduga adalah faktor cuaca dan usia bangunan yang sudah cukup tua. Karena menurut Pak Ridwan, sejak Sabtu siang hingga Minggu dini hari kemarin di wilayah tersebut selalu diguyur hujan deras. Dan selain itu bangunan itu sudah berdiri sejak tahun 1989. Dan penyangga plafon terbuat dari kayu, kemungkinan kayunya tidak kuat untuk menahan genteng. Oke, lalu apakah ada informasi terkait berapa total kerugian yang dialami akibat ambruknya atap Balai RW 04 Kelurahan Pandan Wangi ini? Diperkirakan kerugiannya mencapai 100 juta dan oleh warga sekitar sudah dilakukan proses tahap laporan ke BPBD Kota Malang dan pihak kelurahan pun sudah melakukan pengecekan dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu karena posisi bangunan tersebut kosong dan tidak berpenghuni. Oke, lalu apakah sudah ada langkah yang dilakukan oleh warga sekitar ataupun pihak terkait pasca ambruknya atap Balai RW 04 ini? Kukuh. Warga sekitar pun setelah melakukan pelaporan ke BPBD Kota Malang, warga sekitar pun bergotong royong untuk melakukan pembersihan material sisa longsoran atap tersebut. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Di masa pandemi ini banyak aktivitas yang mengharuskan keluar rumah menjadi terganggu. Satu di antaranya adalah proses belajar mengajar. Sejumlah daerah yang saat ini masih ada yang harus dilakukan secara daring. Seperti yang dialami Rosdiana, bocah berusia 7 tahun yang kini duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Namun orang tuanya mengaku anaknya masih kesulitan untuk membaca lantaran kurang dalam memahami apa yang disampaikan guru selama belajar jarak jauh. Informasi terkait keadaan Rosdiana dan juga keluarganya akan disampaikan rekan jurnalis Warta Kota, Andika Panduwinata yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Andika. Halo, siang. Iya, Andika, bisa Anda ceritakan tadi bagaimana sebenarnya kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh ini? Oke, ini Mariati, pasangan suami istri Rohada dan Mariati ini punya anak namanya Rosdina. Mereka ini tinggal di pelosok ya, bagian utara Kabupaten Tangerang. Ini sangat jauh gitu dari pusat pemerintahan gitu kan lokasinya.
Di sana pun kesulitan sumber daya manusianya dari latar belakang keluarganya yang misalnya tidak mengenyam pendidikan tinggi, sehingga Rosdina ini sulit untuk belajar ya, apalagi belajar online. Dia punya kakak kelas 1 SMP itu yang mengajarkannya, dan sampai kelas 2 ini Rosdina itu masih belum bisa membaca, dia hanya tahu huruf saja, mengeja pun lama gitu kan. Ini yang kendala yang dialami ya selama pembelajaran tatap online ya. Ini ya, pembelajaran online. Jadi tanggap lambat lah untuk menangkap materi yang diberikan oleh guru ya. Oke, ini kendala akibat dari belajar online tadi ya, sulit menangkap apa materi yang diberikan guru. Lalu, apakah juga ada masalah terkait gadget seperti handphone dan juga kuota untuk pembelajaran daring ini, Andika? Ya, masalah gadget ini sudah pasti ya. Mereka ini dari keluarga miskin, ayahnya itu cuma ngebuka las. Untuk serabutannya aja dia kerja kayak misalnya metik sayuran, kuli bangunan. Handphone itu sekeluarga punya satu doang, dan itu pun tidak canggih gitu kan. Kadang-kadang ngehang gitu kan. Ketika misalnya dia belajar online, sinyal pun sulit gitu, sulit banget. Apalagi kalau misalnya pulsa ya, pulsa itu dia beli per minggu itu 30.000 dan total itu 120.000 per bulan dibeli oleh keluarga ini untuk belajar dari kakak adik ini nih. Kelas 1 SMP kakaknya Rosdina ini kelas 2 SD ya. Oke, Andika, saat Anda temui di kediamannya, bagaimana dengan harapan yang disampaikan orang tua dari Rosdiana ini untuk kedepannya? Saya melihat orang tuanya ini sabar banget, sabar gitu kan. Anaknya ini semangat nih, anaknya semangat gitu kan. Tapi tetap aja dia lambat gitu menangkap materi nih. Orang tuanya berharap ini kalau misalnya secepatnya buat tatap muka gitu. Karena dari pihak keluarga juga susah gitu kan untuk memberikan suatu pembelajaran di situ, ada keterbatasan yang ada di keluarga tersebut gitu kan. Harapan mereka ini segera tatap muka. Kalau tidak itu dikhawatirkan nih tumbuh kembangnya Rosdina nih, bagaimana nih masa depannya nih kalau misalnya dia belum bisa baca juga gitu kan. Seperti itu. Baik, Tribuners, tadi rekan Andika juga sudah melakukan wawancara bersama Mariati, ibu dari Rosdina. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, Bu. Siti Rosdina, Ibu Mariati. Bapak izin, Pak. Bapak Rohada. Bapak Rohada ya. Oh. Ini anaknya kalau belajar gimana, Bu? Belajar sekolah, Bu? Kalau online ya suka diajarin sama ayahnya. Kadang susah gitu. Susah ya dapat satu sinyal, kedua kadang anaknya juga agak nggak ngerti gitu. Belum menerima ya karena online itu, kecuali kalau bisa tatap muka mungkin bisa ya. Tatap muka kayaknya bisa, kalau online agak namanya anak-anak kadang susah gitu. Benar. Sabar gitu. Sabar. Kelas berapa ini? Itu Rosdina. Kelas 2 SD. Tadi sudah tahu huruf? Kalau huruf sih udah tahu, baca sedikit-sedikit bisa. Dia lama aja gitu. Bacanya lama, ngeja. B-U-B-U-D-I-D. Budi. Tapi lama itunya. Iya, lama. Nulisnya juga lama, orang belajar jam 9 kan. Kalau nulis gitu. Iya. Ibu yang mendampingin bagaimana tuh, ibarat katanya? Atau sabar juga? Sabar. Nggak tahu gitu, kan A-nya disuruh. Yang disuruh? Iya, kalau saya kurang ngerti itu pelajarannya. Iya, benar. Sama A-nya. A-nya kelas berapa? Dia SMP kelas 1. SMP kelas 1. Oh, ini anak kedua? Iya. Oh, gitu. Tapi pembelajarannya pakai online berarti ada HP? HP 1 buat internet? Iya. Kuota gimana tuh, Bu? Kuota sih paling beli paketan aja. Iya. Oh, sinyal juga susah ya? Sinyalnya kadang susah, karena sinyalnya kadang putus lagi belajar. Lagi ngajarin si anaknya nih ya. Jadinya hampir 2 tahun yang belum nggak belajar ini ya ke sekolah ya. Iya, jadi kalau berhitung
Beralih ke Jawa Tengah, Tribuners, sejumlah korban arisan online yang diduga bodong menggeruduk sebuah pernikahan di Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Minggu 12 September kemarin. Pesta itu merupakan pesta pernikahan seseorang berinisial J, seorang admin arisan online tersebut. Para member ini mendatangi pesta pernikahan itu tanpa undangan untuk menemui J. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Fristin Intan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Fristin. Halo Dea. Fristin, bisa Anda informasikan tujuan lebih detailnya para korban yang diduga korban arisan bodong ini ya, datang ke pernikahan J ini? Baik, terima kasih Dea. Terkait dengan adanya sejumlah korban arisan online lelang yang terjadi di Mojosongo Solo kemarin, memang para korban ini juga membawa sebuah karangan bunga yang juga tertuju untuk pelaku yaitu J. Dan salah satu korban dari arisan lelang ini adalah Baranaunya yang mengatakan bahwa tertipu akan dugaan pelaku yang bermodus lelang arisan dan selama berbulan-bulan tidak ada kabar. Memang untuk ini adalah salah satu aksi dari para pelaku untuk segera, maksudnya salah satu aksi dari korban untuk terduga pelaku ini segera membayar dengan sejumlah uang ataupun bukan sejumlah lagi, tapi jutaan rupiah uang yang harus dibayarkan oleh J ini, Dea. Oke, lalu bagaimana pantauan keadaan pernikahan saat para korban ini menggeruduk pestanya? Baik, untuk pantauan di lokasi saat itu, saat korban datang langsung masuk ke area pernikahan, dan saat itu juga dari tersangka ataupun maksud saya pelaku ini langsung diamankan oleh pihak keluarga, dan para keluarga langsung bertemu dengan para korban, dan saat itulah terjadi kericukan antara kedua belah pihak, dan pelaku juga sempat mengirimkan karangan bunga memicu emosi dari keluarga karena di dalam karangan bunga itu tertulis bahwa si J ini harus membayar ratusan juta yang udah dia bawa berapa bulan ini, walaupun sebelumnya sudah ada kesepakatan akan melakukan pembayaran pada bulan April. Namun sampai akhir September ini ataupun di awal September ini tidak ada kabar, dan dia juga berjanji akan membayar menggunakan aset keluarga ataupun aset rumahnya dijual untuk membayar semua utangnya yang totalnya sekitar 160 juta untuk satu korban saja, dan masih banyak lagi korban ya. Oke, lalu bagaimana saat itu nasib acara pernikahan J ini? Apakah tetap dilanjutkan atau bagaimana? Baik, untuk pesta resepsi dari J sendiri langsung dilakukannya pembubaran dari pihak Satpol PP dan juga kepolisian dari Polsek Jebres Solo. Memang sebelumnya sudah dilakukan himbauan bahwa tidak boleh melakukan resepsi pernikahan dari Halo? Dan mengaku sudah melakukan kemungkinan terburuknya untuk J ini akan dibubarkan ataupun banyaknya kepolisian yang akan membubarkan lokasi resepsi ini. Iya, Fristin? Ya, Fristin. Lalu bagaimana untuk para korban selanjutnya? Langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan apakah sudah ditindaklanjuti? Baik, pada hari kemarin juga tepat pukul 3, para korban ini langsung menuju ke Polresta Surakarta terkait dengan adanya laporan ini. Dari Polresta Surakarta juga langsung menyambutnya, maksud saya langsung menerima laporannya, namun karena adanya bukti-bukti yang belum lengkap sehingga para korban ini dimintai untuk melakukan pelaporan ulang pada hari esok ataupun nanti pada Selasa kemarin besok, seperti itu dia. Dan memang untuk saat ini baru satu korban saja yang melaporkan dan masih banyak lagi korban. Dari pengakuan Bara sendiri, korban masih banyak sekitar puluhan, dengan setiap korbannya itu mengalami kerugian sekitar 100 jutaan hingga 1 miliar apabila digabungkan. Baik, Tribuners, tadi rekan Fristin juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Baranwina, salah seorang korban arisan online yang diduga bodong. Berikut keterangan lengkapnya. Nggak ada, Mas. Aku di WA juga enggak. Di WA tak telepon nggak dibales-bales.
nggak ada konfirmasi apa-apa, katanya kan mau ada pelunasan toh, tapi sampai sekarang juga nggak ada, katanya mau jual aset juga nggak ada buktinya sampai sekarang, makanya saya melaporkan beliau. Malah bikin acara nikahan loh Mas, gimana tahu. Oh iya itu jelas, nanti saya akan ketemu sama teman-teman yang udah jadi korbannya Mbak Judas, kan banyak Mas, gak cuma aku aja. Kira-kira ada berapa? Banyak ya, soalnya dari luar Jawa juga banyak. Dari luar Jawa. Nominalnya mungkin bisa tembus 1 M ya? Bisa. Kalau saya sendiri kan udah banyak Mas. Seorang oknum guru SMP di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura dilaporkan sejumlah wali murid ke pihak kepolisian. Oknum guru itu harus berurusan dengan aparat kepolisian lantaran diduga melakukan aksi kekerasan terhadap muridnya. Wali murid menyebut kekerasan yang dilakukan oknum guru SMP itu membuat sejumlah siswanya mengalami trauma dan enggan bersekolah. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Madura, Hanggara Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hanggara. Halo rekan Dea. Hanggara, bisa Anda informasikan apa yang digunakan atau dugaan penganiayaan seperti apa yang dilakukan oknum guru SMP itu kepada siswanya? Siap rekan Dea. Jadi sesuai dari konfirmasi dari wali murid Fitria Laili bahwa menurut aduan dari anaknya yang merupakan berjenis kelamin perempuan bahwa alat yang digunakan oleh oknum guru tersebut merupakan kayu balok yang dipukul di bagian kepala, dan di situ ada 10 siswa yang dipukul secara bergantian sehingga anak dari Fitria Laili ini mengalami trauma. Awalnya sempat masuk sekolah 1 hari, kemudian keesokan harinya dia enggan masuk sekolah karena merasa sakit, pusing-pusing kepala seperti itu. Dan keesokan harinya kembali disarankan untuk masuk, tetapi dia malah takut seperti itu untuk pergi ke sekolah. Oke, lalu selain melaporkan kepada pihak kepolisian ini, apakah sebelumnya sudah ada upaya lain yang dilakukan wali murid? Jadi beberapa wali murid, yakni suami dari Fitria Laili, sempat mengunjungi ke lembaga sekolah tersebut dan oknum guru tersebut enggan bertemu terhadap sejumlah wali murid, melainkan wali murid hanya ditemui oleh kepala sekolah sehingga wali murid merasa geram dan memilih ke jalur hukum seperti itu rekan Dea. Lalu apakah juga sudah ada tindak lanjut dari laporan wali murid pihak kepolisian setelah menerima laporan itu? Siap sesuai konfirmasi dari Satreskrim Polres Sampang, AKP Sudaryanto, bahwa secepatnya akan melakukan panggilan terhadap oknum guru yang bersangkutan seperti inisial AW. Dan patut diketahui juga bahwa insiden ini merupakan atensi khusus dari Dinas Pendidikan Sampang bahwa secepatnya akan memanggil oknum guru tersebut, sebab pihak Dinas Pendidikan Sampang sangat menyayangkan insiden ini terjadi di wilayah kerjanya seperti itu. Namun saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan pihak kepala sekolah sehingga tidak bisa memastikan apakah yang bersangkutan bisa terpanggil hari ini atau besok seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Madura, Hanggara Pratama untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Siap. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Tribuners, mungkin selama ini yang kita tahu tanaman buah anggur ini hanya cocok ditanam di daerah dengan iklim sejuk dan tidak pas bila ditanam di daerah dengan suhu udara yang tinggi atau panas seperti di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, namun kini anggapan itu ternyata dipatahkan oleh Anton Kamarudin, seorang warga Komplek Villa Citra Andalas yang merupakan Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih di Kalimantan Barat. Di tengah pembatasan aktivitas selama pandemi ini, ia akhirnya berhasil mendapati beberapa jenis anggur yang pas dan cocok dibudidayakan di kota Pontianak yang beriklim panas. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ferianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ferry. Halo, siap. Selamat siang, Dia. Ferry, bisa Anda ceritakan apa ini awalnya yang membuat Anton Kamarudin ini membudidayakan anggur di Kalimantan, ya, di Pontianak tepatnya, dan sejak kapan juga sudah dilakukan? Nah, untuk pembudidayaan anggur di kota Pontianak yang dilakukan oleh Anton Kamarudin ini sebenarnya tidak terencana ya, Dea, karena pada tahun 2020 yang lalu pada saat pembatasan aktivitas karena pandemi COVID-19, Anton Kamarudin menceritakan bahwa dirinya itu juga melaksanakan WFH atau work from home dari dinas. Dan kemudian pada saat itu untuk mengisi banyaknya waktu tugas, selain setelah menyelesaikan pekerjaan kantor,
Anton Kamarudin ini untuk bereksperimen, untuk berupaya mencoba, pertamanya itu mencoba untuk membudidayakan anggur di Kota Pontianak. Nah, demikian ya. Nah, mulanya itu dari Anton Kamarudin menyampaikan bahwa ada 41 varietas anggur yang memang jenis anggur yang memang dimilikinya. Kemudian dari hasil berbagai uji coba didapati beberapa varietas memang cocok untuk dibudidayakan di Kota Pontianak atau Kalimantan Barat ya. Oke, setelah berhasil itu, apa cara khusus atau proses penanaman yang dilakukan Anton Kamarudin ini, Ferry? Nah, untuk yang cocok itu kan ada sekitar 7 varietas anggur yang sangat cocok sekali dan ditanam dan dibudidayakan di Kota Pontianak yang memang beriklim itu agak panas dia. Nah, untuk varietas pertama itu ada Ninel, kemudian ada Transfiguration, ada varietas dari Dasunya, Beauty, Harold, Senator, Jupiter. Nah, dari 7 varietas ini itu menggunakan cara tanam atau penyambungan deh ya. Jadi yang batangnya di bawah atau tanaman yang ditanam di tanah itu menggunakan varietas dari anggur-anggur asam, karena memang anggur asam ini kan sifatnya gampang sekali tumbuh. Nah, kemudian pada saat di batang atasnya itu disambung dengan 7 varietas yang ini. Nah, 7 varietas yang dikembangkan ini merupakan anggur impor yang memang memiliki rasa manis, kemudian disambung dengan anggur yang rasanya asam yang memang gampang sekali tumbuh di mana saja dia. Demikian. Oke, lalu apakah sudah banyak masyarakat di sana di Pontianak yang mengetahui tentang budidaya anggur di Pontianak dan bagaimana responsnya? Nah, untuk masyarakat saat ini sudah cukup banyak yang mengetahui, bahkan di dalam satu gang ini atau satu komplek ini di depan gerbang itu juga sudah dibudidayakan anggur jenis Jupiter ya. Nah, untuk anggur yang jenis Jupiter ini kan ada dia itu tidak perlu naungan untuk tumbuhnya. Nah, jadi ditanamkan saja seperti itu sudah tumbuh anggur jenis Jupiter ini dan rasanya itu pun buahnya juga besar, lumayan besar dan juga rasanya manis. Nah, kemudian karena antusias semua warga masyarakat bahwa bahkan Pemda setempat dari pemerintah Kota Pontianak, kemudian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga sudah melirik akan budidaya anggur yang dilakukan oleh Anton Kamarudin ini. Ini satu gang kalau misalkan dia untuk mungkin berkesempatan bermain-main ke Kota Pontianak, mungkin juga bisa mengunjungi Villa Citra Andlas ini untuk melihat secara langsung bagaimana sih warga setempat itu membudidayakan anggur-anggur ini. Baik, Tribuners tadi juga rekan Ferry sudah mendapatkan keterangan dari Anton Kamarudin, pembudidaya anggur di Pontianak. Berikut liputan lengkapnya. Jadi anggur yang umumnya dikembangkan lah ya di Pontianak atau di daerah Jawa itu adalah anggur-anggur asam ya. Dan di Kalbar juga banyak juga teman-teman yang awalnya menanam anggur yang asam itu variannya Isabella dan Red Master biasanya. Kemudian di masa pandemi kemarin kita coba berinisiatif untuk menyambungnya dengan varian-varian yang dari luar. Mereka sebut anggur impor gitu ya. Ada kurang lebih 41 jenis yang sempat kita koleksi, tapi akhirnya di tahun 2020 kita menyeleksi beberapa varietas yang memiliki ketahanan dan adaptasi yang bagus di Pontianak, di Kalbar. Yang kita tahu curah hujannya tinggi dan kelembaban juga tinggi. Seperti varietas Ninel dari Ukraina kan. Kemudian Transfiguration, Dasunya, Beauty, Harold, Senator, dan termasuk ini Jupiter juga memiliki ketahanan ataupun produktivitas yang bagus. Nah, Pak, untuk bagaimana sih cara merawat anggur-anggur ini di Kalimantan dan khususnya Kota Pontianak yang memang di iklimnya kan iklim cukup panas ya. Ya. Nah, apakah ada perlakuan khusus terkait ini, Pak? Masalah panas, sebenarnya anggur menghendaki cuaca yang panas. Di Eropa juga anggur berbuah di musim panas gitu, Pak. Ini yang kadang image masyarakat mengatakan bahwa tidak cocoknya karena itu, karena katanya harus daerah dingin. Itu sebenarnya agak keliru. Jadi untuk itu kita coba menyesuaikan anggur yang senangnya di daerah yang relatif kering. Makanya kita untuk beberapa varietas tadi yang nggak tahan, kita tanam di bawah naungan ataupun naungan plastik ya, greenhouse lah seperti itu ya. Tapi untuk yang memiliki ketahanan kita bisa di outdoor. Untuk tanahnya kita coba modifikasi. Tanah Kalbar yang umumnya tanah yang banyak mengandung liat, kemudian sifatnya becek gitu ya. Kita kombinasikan, kita campur dia dengan pasir dan sekam. Itu yang utama kalau untuk di anggur. Sedangkan
Anggur juga menghendaki pupuk kandang yang bagus atau bahan organik. Kita tanam untuk pupuk organiknya kita menggunakan pupuk kotoran kambing sebagai pupuk organiknya, itu sebagai toppingnya aja lebih bagus. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, Tribuners. Selesai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kembali di Live Update, kita menuju ke informasi berikutnya.
Sejumlah peserta tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung antusias mengikuti tes pegawai non-PNS tersebut pada hari ini Senin 13 September. Peserta memilih datang lebih awal ke lokasi tes lantaran khawatir terlambat tiba di lokasi tes. Bahkan ada peserta yang rela datang dan menginap di rumah warga sekitar sehari sebelum tes. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Endra Zulkarnain, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Endra. Halo Dea, halo Tribuners, selamat siang. Endra, bisa Anda ceritakan bagaimana kisah dari perjuangan sejumlah peserta tes pegawai pemerintah dengan perjanjian atau P3K ini dari hasil pantauan Anda di lapangan? Baik, rekan Dea. Jadi Tribuners, tadi pagi setelah dilaksanakan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tadi pagi. Jadi sejak pagi tadi banyak dari peserta tes ini memang sudah mendatangi lokasi. Bahkan ada dari mereka yang sejak kemarin sore sudah tiba di lokasi dan mereka memilih menginap di rumah warga karena panitia tes menjadwalkan pelaksanaan tes itu dilaksanakan pukul 7 pagi, sehingga mereka yang berada jauh dari Kabupaten Tulang Bawang itu memilih tiba di lokasi lebih awal, sehingga mereka lebih memilih menginap di rumah warga sekitar di lokasi tes dan beberapa masjid, karena mereka khawatir nanti ketika pelaksanaan tes akan ada keterlambatan. Karena lokasi tes ini berada di ada di wilayah pedalaman dari Kabupaten Tulang Bawang, sehingga daripada mereka nanti terlambat, mereka memilih untuk menginap di sekitar lokasi tes. Demikian rekan Dea. Oke, Endra, lalu sebenarnya tes P3K ini sendiri sampai kapan? Apakah hanya dilakukan hari ini saja, dan juga apabila ada peserta yang terlambat, apakah akan ada didiskualifikasi atau bagaimana? Ya, dari informasi yang saya dapat dari panitia tadi, pelaksanaan tes P3K ini dilaksanakan sejak tanggal 13 September hingga 16 September mendatang. Jadi tadi memang ada dispensasi dari panitia, karena lokasi tes sendiri agak masuk di pedalaman, dispensasi setengah jam untuk peserta yang ada keterlambatan. Namun, jauh-jauh hari sebelumnya, panitia memang sudah mengingatkan peserta agar datang lebih awal di lokasi supaya tidak ada keterlambatan, karena peserta tes P3K di Tulang Bawang ini memang tidak hanya dari Kabupaten Tulang Bawang, ya, banyak juga dari kabupaten-kabupaten tetangga yang berada di Provinsi Lampung yang jarak tempuhnya berkisar antara 3 sampai 4 jam tiba di lokasi. Demikian rekan Dea. Oke, lalu untuk di Kabupaten Tulang Bawang sendiri ini ada berapa total peserta tes PPK ini, Endra? Untuk sejauh ini total peserta tes ini ada 1.452 peserta yang kesemuanya merupakan tenaga pendidik atau guru. Memang dalam rekrutmen P3K tahun ini pemerintah lebih memprioritaskan untuk tenaga pendidik untuk P3K ini. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung, Endra Zulkarnain melaporkan dari Kabupaten Tulang Bawang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners. SMPN 1 Mamuju menggelar pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas mulai hari ini Senin 13 September 2021. Pantauan Tribun Sulbar di hari pertama PTM terbatas di SMPN 1 Mamuju ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pihak sekolah menyediakan cek suhu tubuh para siswa, kemudian juga fasilitas cuci tangan hingga masker baru bagi siswa. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar, Fahrun Ramli, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Fahrun. Halo rekan Fahrun, bisa mendengar kami? Ya rekan Dea. Iya. Bisa Anda informasikan bagaimana untuk bentuk atau metode pembelajaran yang dilaksanakan di SMPN 1 Mamuju ini? Ya, betul sekali. Hari ini, hari pertama SMP Negeri 1 Mamuju itu menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas.
Adapun pantauan di lokasi, sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menyediakan alat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, dan masker baru. Adapun mengenai pembelajaran atau metode pembelajaran yang diterapkan selama PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas, itu mata pelajaran disederhanakan. Dalam satu hari itu hanya ada 2 mata pelajaran. Adapun jadwal masuk yaitu jam 7.30 sampai jam 10.30 baru jam 10.30. Adapun sesi pembelajaran itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama masuk sekitar 15 sampai 20 siswa, dan kelompok kedua masuk di sekitar jam 9.30, seperti itu rekan dia. Oke, Farun, berdasarkan pantauan Anda tadi saat PTM terbatas hari pertama di Mamuju ini, bagaimana tanggapan para siswa saat kembali memasuki sekolah? Ya, banyak sekali beragam banyak tanggapan dari siswa, termasuk banyak siswa di SMP 1 Mamuju ini itu terlambat datang ke sekolah. Pasalnya salah satu nama siswa yang terlambat datang ke sekolah itu Fikri. Pada saat dijumpa di lokasi, ia mengaku bahwa belum terbiasa bangun pagi atau rutinitas bangun pagi itu belum terbiasa sehingga dia terlambat datang sekolah. Di mana selama 2 tahun terakhir ini dia sekolah online, sehingga untuk rutinitas paginya itu kayak bangun pagi apa segala macam dia baru membiasakan kembali seperti itu rekan dia. Lalu untuk tanggapan dari wali kelas sendiri saat PTM terbatas di hari pertama ini bagaimana, Farun? Tanggapan wali kelas tersendiri itu dia sangat senang dan mengaku juga senang bisa bertemu kembali dengan para siswa, dan senang juga karena metode pembelajarannya itu tidak lagi online, di mana kalau online itu menurutnya kurang efektif karena dia harus mampu menyampaikan materi pelajaran dengan waktu yang seefisien mungkin dan dibatasi dengan pembelajaran jarak jauh. Tetapi dengan pembelajaran tatap muka ini dia sudah bisa kembangkan materi kurikulum yang diajarkan kepada siswa, sehingga sangat bagus, dan para siswa dan wali siswa juga sangat semangat mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, Tribuners, tadi rekan Farun juga sudah mewawancarai Usmanto selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Mamuju Sulbar. Berikut keterangan lengkapnya. Bagaimana suasana pembelajaran tatap muka pertama kali, Pak? Bagaimana penerapannya? Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Tentu sudah diawali dengan persiapan. Untuk implementasi satu Mamuju itu ada beberapa yang sudah dipersiapkan. Yang pertama pernyataan dari orang tua yang untuk mengizinkan anaknya untuk tatap muka terbatas. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan sudah tervaksin, namun masih ada beberapa orang yang tunda karena ada riwayat penyakit yang tidak memungkinkan untuk vaksin. Jadi sementara ini ada yang disuruh minum obat, ada yang disuruh menyembuhkan dulu penyakit yang dia miliki. Kemudian fasilitas di sekolah alhamdulillah sudah tersedia, mulai cuci tangan, masker, dan rambu-rambu untuk siswa tidak berkerumun. Berapa jumlah siswa yang masuk ini, Pak? Kami punya siswa itu 586 yang masuk untuk satu sesi. Sesi ini adalah sekitar 230-an. Jadi pembelajaran ini Pak dibagi dalam 2 sesi ya Pak? Iya, jadi pembelajaran ini dibagi dalam 2 sesi. Jadi setiap kelas itu kita bagi menjadi kelompok A, kelompok B. Kelompok A itu dia masuk pada sesi 1, kelompok B dia masuk pada sesi 2. Dan isi kelas itu paling banyak 50%. Berarti ada pagi ada sore begitu, Pak? Bukan pagi Pak, karena ini kan hanya 2 jam, sekitar 2 jam. Jadi dia anak-anak menerima 2 mata pelajaran. Besok lagi datang 2 mata pelajaran. 2 mata pelajaran satu hari, Pak Di? Iya. Kalau kantin apa, Pak? Belum buka? Jadi untuk sementara kantin ditutup, Pak. Sambil menunggu perkembangan berikutnya.
Pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil atau CPNS di pemerintahan Provinsi Bangka Belitung akan dimulai pada esok hari 14 hingga 20 September 2021 mendatang. Menjelang satu hari pelaksanaan SKD di lingkungan Pemprov Babel ini, sejumlah peserta telah melakukan tes di beberapa fasilitas kesehatan dan laboratorium kesehatan daerah Dinas Kesehatan Pemprov Babel pada hari ini, Senin 13 September 2021 pagi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Bangka Pos, Riki Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Riki. Halo Dea. Riki, berdasarkan pantauan Anda tadi, bagaimana untuk situasi lokasi rapid test antigen dan PCR di Labkes Babel tadi? Baik Dea, untuk saya, baik pemirsa Tribuners, saya akan laporkan bahwa pelaksanaan rapid test antigen yang merupakan syarat untuk peserta CPNS yang melakukan ujian SKD pada besok 14 sampai 20 September terlihat ramai, membludak, artinya banyak antrian dan kerumunan yang terjadi di halaman Labkesda. Mereka ingin melakukan tes satu kali 24 jam yang merupakan syarat untuk mengikuti tes CPNS pada esok hari, begitu ya. Oke, lalu apakah sudah ada hasilnya? Mungkin seperti terpantau ada peserta yang positif atau semua aman, Riki? Baik, dari pantauan kami dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang tadi, ada sebanyak 8 peserta yang melakukan tes antigen. Dari 8 itu rata-rata hasilnya negatif, tidak ada yang hasilnya yang positif. Ya. Lalu seperti apa kebijakan Pemprov Babel terhadap layanan ke peserta yang ingin ikut tes CPNS ini? Terlebih memang harus melakukan tes antigen atau PCR juga untuk mengikuti SKD itu? Baik, kebijakan dari pemerintah Provinsi Babel yang disampaikan oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengatakan bahwa mereka akan menggratiskan tes PCR antigen untuk peserta yang di kategori miskin dengan membuktikan atau membawa surat keterangan miskin dari pemerintah setempat. Apabila mereka memiliki surat keterangan miskin, maka mereka akan digratiskan untuk melakukan tes antigen, tapi tidak untuk PCR. Begitu, Dea. Oke, Tribuners, tadi rekan Riki juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Labkesda Provinsi Bangka Belitung, Sujari, berikut keterangan lengkapnya. Kebijakan dari Pak Gubernur, kita ikuti beliau memberi kebijakan kepada kita bahwa untuk yang tidak mampu, tetap kita melayani yang tidak mampu. Kalau yang mampu, diusahakan untuk berbayar. Hampir 2 tahun pandemi Tribuners, lokasi swab antigen gratis yang dibuat Dinas Kesehatan Sulawesi Utara kini mulai terpantau sepi pada hari ini Senin 13 September. Sebelumnya, saat Kota Manado dan beberapa daerah zona merah masih banyak masyarakat yang antusias untuk memeriksakan diri ke lokasi swab antigen. Sementara ini, sebagaimana data dari Satgas COVID-19 Sulut, kini tidak ada lagi zona merah di 15 kabupaten dan kota di sana. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Manado, Fistel Mbukuan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fistel. Halo Dea, selamat sore Tribuners. Fistel, bisa Anda informasikan untuk swab antigen dilakukan pemerintah Sulawesi Utara ini sejak kapan sudah digencarkan? Ya, sejak pandemi 2020 di Sulawesi Utara, saat itu 14 Maret 2021. Dengan begitu, dengan kerja keras pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah langsung membuat swab antigen gratis. Namun saat itu tahun yang lalu masih dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Tapi saat ini sejak 4 atau 5 bulan yang lalu sudah dilaksanakan di ex kantor pajak, karena di situ suasananya lebih terbuka. Itu kurang lebih sudah 4 sampai 5 bulan yang lalu, sehingga swab antigen gratis dilaksanakan di tempat ini. Rekan Dea. Oke, Fistel, berarti benar ya, swab antigen di Sulawesi Utara ini sendiri masih dibuka untuk umum dan juga tidak dipungut biaya. Lalu bisa Anda informasikan untuk di mana saja lokasi pemeriksaan swab antigen ini bisa didatangi oleh para warga dan juga dibuka sejak pukul berapa dan setiap hari apa? Ya, ini rekannya dilaksanakan di Jalan 17 Agustus, Bumi Beringin, Kota Manado, Sulawesi Utara, lebih tepatnya di dekat perkantoran kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Dan untuk swab antigen ini dibuka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk hari Senin sampai Jumat dibuka sejak pukul 9 hingga pukul 11. Namun untuk hari Sabtu hanya dibuka dari pukul 9 hingga pukul 10.30 atau setengah 11. Dan juga kami sudah telah mengkonfirmasi pada salah satu perawat, memang saat ini untuk masyarakat yang melakukan swab antigen tidak seperti yang lalu-lalu. Pada saat di Sulut ini beberapa kota dan daerah, beberapa daerah zona merah sehingga banyak yang kontak erat. Sehingga ini semua penuh biasanya tempat duduk ini penuh untuk masyarakat yang akan melakukan swab antigen. Tapi saat ini sejak kami pantau siang hari memang sudah sepi, tinggal beberapa orang yang melakukan swab antigen ini. Namun ini akan terus dilakukan oleh pemerintah. Demikian rekan Dea. Oke, Tribuners, tadi rekan Fistel juga sudah mewawancarai Injil Mandaki, salah seorang tenaga kesehatan di pos swab antigen. Berikut keterangan lengkapnya. Jil, boleh tahu untuk pemeriksaan swab antigen di sini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau dari hari Senin sampai Jumat, orang buka dari jam 9 sampai jam 11 siang. Untuk hari Sabtu orang buka, cuma dari jam 9 sampai setengah 11. Untuk pemeriksaan swab antigen di sini apa dibayar atau tidak? Oh, kalau di sini gratis. Untuk sekarang dibuka untuk umum. Untuk umum ya. Apalagi sekarang yang mau ikut CPNS itu orang buka, orang layani. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan boleh berapa lama dia menunggu? Hasil 10 sampai 15 menit. Untuk datang swab sini apa saja yang disiapkan? Kalau datang di sini sih cuma bawa KTP ya. Kalau untuk anak-anak yang belum ada KTP harus bawa kakak kartu keluarga. Kalau ada yang positif dari pemeriksaan swab antigen ini gimana? Kalau ada yang positif, orang langsung arahkan untuk isolasi mandiri di rumah 14 hari tanpa gejala. Setelah 14 hari tanpa gejala boleh kontrol ulang antigen. Periksa ulang sini ya. Boleh. Kalau dia gejala ada lebih berat gimana? Itu orang anjurkan untuk isolasi di rumah isolasi. Oh, langsung di isolasi kalau ada gejala berat ya, setelah isolasi di rumah ya. Kalau bergejala berat sarankan untuk isolasi di rumah isolasi. Ya mungkin dari Injil ajakan kepada masyarakat yang mungkin kontak erat atau yang ingin memeriksakan swab antigen di sini. Untuk masyarakat yang merasa kontak erat, yang merasa bergejala, boleh langsung datang ke kantor pajak yang di muka pajak ini ya. Kantor pajak kan ini kan di muka kantor BKKBN. Iya. Ini Dinas Kesehatan Provinsi punya. Cuman orang alihkan ke sini DP tempat. Jadi untuk masyarakat boleh langsung di sini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Oke. Makasih ya. Iya, Kak, sama-sama. Ya, Tribuners, ini wawancara kami dengan salah satu nakes melakukan pemeriksaan. Demikian Tribuners, terima kasih. Kasus COVID-19 yang mulai mereda di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau membuat tempat wisata mulai dipadati pengunjung. Hal itu terlihat dari pantauan Tribun Batam, tampak sejumlah tempat wisata sudah ramai didatangi pengunjung. Sebelumnya 1 bulan yang lalu, tempat wisata di Lingga masih sepi pengunjung, bahkan ada yang ditutup. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Batam, Febri Yuwanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Febri. Ya, halo rekan Dea. Febri, bisa Anda ceritakan sejak kapan tempat wisata di Lingga ini sudah mulai banyak dikunjungi lagi oleh pengunjung? Baik, terima kasih Dea. Perlu saya sampaikan bahwa untuk kasus COVID-19 di Kabupaten Lingga itu mulai mereda sekitar 3 minggu hingga 1 bulan yang lalu ya. Jadi sejak 3 minggu yang lalu tempat wisata di seluruh Kabupaten Lingga itu mulai per hari itu sudah didatangi banyak pengunjung ya, terlebih lagi di akhir pekan. Jadi sempat sebelumnya pada Juli lalu, akhir Juli itu kasus meningkat di Kabupaten Lingga hingga Kabupaten Lingga sendiri menempati zona merah di wilayah 3 ya dari Provinsi Kepri, itu Batam, Tanjung Pinang, dan Lingga. Jadi sehingga Bupati Lingga sendiri, pemerintah Kabupaten Lingga sendiri menyatakan kebijakan PPKM level 3 hingga dilakukan blocking area sampai hingga 13 Agustus. Jadi sehingga 14 Agustus itu mulai akhir Agustus kasus COVID-19 Kabupaten Lingga sudah mulai menurun hingga mulai ramailah tempat wisata di Lingga ini. Begitu dia.
Oke, lalu bisa Anda informasikan apa saja peraturan yang harus diterapkan oleh pengunjung ini untuk bisa berwisata di Kabupaten Lingga selama masa pandemi? Baik, kalau untuk aturannya sendiri itu memang sudah ditetapkan ya sebelumnya oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lingga sendiri, yaitu dengan menerapkan aturan protokol kesehatan ya tentunya, yaitu dengan menerapkan 5M ya, itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lainnya. Jadi Dea, sebelumnya memang dari pantauan kami beberapa masyarakat juga tampak ada yang masih belum sadar ya, belum mematuhi protokol kesehatan, namun juga banyak masyarakat setempat itu yang sudah sadar akan bahaya COVID. Gitu ya. Oke, Febri. Lalu untuk Pantai Sunset ini sendiri, tempat Anda melakukan liputan ini, apa sebenarnya yang membuat menarik sehingga tetap diminati oleh warga setempat? Nah, baik Dea, kalau untuk Pantai Sunset ini sendiri ya, tepatnya di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, yang merupakan memang satu-satunya yang paling ramai dikunjungi ya di wilayah Singkep Barat sendiri, karena memang pantai ini merupakan pantai yang baru, pantai yang masih asri, yang pantai fasilitasnya memang diadakan atau dibangun oleh masyarakat setempat ya, oleh swadaya masyarakat. Memang belum ada fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, sehingga memang di sini Pantai Sunset ini merupakan pemandangan komplit ya. Di situ ada pohon mangrove-nya, tempat pengunjung bisa melihat pemandangan alam, dan juga air laut di situ tenang dia, sehingga untuk para keluarga atau orang tua tidak mengkhawatirkan membawa anaknya untuk berenang. Selain itu, sesuai dengan namanya Pantai Sunset ya, di ujung sore penghujung senja itu memang warna kemerahan kekuningan itu dihiasi pantai tersebut dengan terbenamnya matahari ya, karena memang betul-betul pantai ini menghadap ke arah barat gitu. Oke, Tribuners, tadi juga rekan Febri sudah melakukan wawancara bersama Dian Fanama selaku pengelola wisata Pantai Sunset. Berikut liputan lengkapnya. Awalnya sekitar tahun 2014 ya. 2014. Itu awal adanya Pantai Sunset ini. Kita bersama anak-anak KKN kebangsaan itu dari beberapa universitas seperti dari Makassar, dari Jambi, ada juga dari Bandung. Dan dari Kepri itu Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kita bersama-sama membuka pantai, kita lihat di sini ada potensi ya. Iya. Nah, jadi kita bersama anak kuliah kerja nyata dengan masyarakat Desa Sungai Buluh bersama-sama bergotong royong membersihkan Pantai Sunset ini, membersihkan pantai ini, yang kemudian bisa dilihat hasilnya sekarang sudah lumayan sedikit maju ya. Ada pengunjung, karena menurut kami di sini pantai ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Seperti untuk yang berkunjung ke sini itu bisa menikmati mandi di laut, menikmati mangrove, dan yang paling penting ketika sore hari sunset di sini itu sangat indah, sehingga awan ataupun pemandangan di depan kita ini berwarna merah gitu. Ya, ini disebabkan karena pantai ini benar-benar menghadap ke arah barat. Ya, kalau untuk fasilitas pantai saya kira masih banyak yang kurang ya, karena ini kan hasil swadaya dari masyarakat, hasil gotong royong, artinya masih seadanya fasilitas-fasilitas ini. Sebetulnya kita juga berharaplah kepada pemerintah untuk diperhatikan, karena ini merupakan salah satu objek wisata di Singkep Barat ini, di Kabupaten Lingga, ya, satu-satunya bahkan tempat wisata yang bisa menikmati air laut, mandi air laut, menikmati hutan mangrove, menikmati sunset, dan sepaket. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan juga Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
menggunakan sistem IT sehingga juga akan lebih memudahkan. Kemudian tadi terkait dengan peran administrator yang tentu juga tidak kecil, yang juga menurut kami adalah sangat penting.